Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala shadaqata burhanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana ajwadan nas fi Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, diberikan waktu untuk dapat melanjutkan aktivitas kita mengisi kultum Ramadan pada hari ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, zuriat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengambil tema yaitu sedekah di bulan yang berkah. Sedekah merupakan investasi langit yang tidak akan pernah rugi. Mungkin kadang kita berpikir nunggu kaya dulu baru bersedekah. Mungkin kadang kita beranggapan mempunyai harta lebih dulu, mempunyai harta banyak dulu, baru berinfak fisabilillah. Pada dasarnya, sedekah itu tidak hanya selalu dinilai berapa nominal yang kita keluarkan. Tetapi yang paling utama, sedekah itu seberapa besar keikhlasan kita, seberapa besar pengorbanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun sedekah yang kita infakkan, sekecil apapun sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, kaum duafa, itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di momen Ramadan ini sudah tahu bersama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal ibadah kita dengan kelipatan yang begitu besar. Oleh itu, ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak sedekah di bulan yang penuh berkah ini. Sedekah ini merupakan salah satu benteng yang dapat menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar wala bisikki tamrah. Hendaklah kalian takut dengan api neraka dengan bersedekah sepotong kurma. Nah, dengan bersedekah sepotong kurma saja bisa dapat membentengi kita dari api neraka. Apalagi kita bersedekah lebih banyak, dengan catatan kita harus ikhlas karena Allah, tidak ada karena yang lainnya. Selain itu pula, sedekah ini merupakan Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa akan mengganti setiap uang yang kita keluarkan, akan mengganti setiap sedekah kita keluarkan di jalan Allah dengan gantian yang lebih banyak dan ganti yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, May yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan mengganti pinjaman tersebut dengan balasan, dengan ganti yang lebih besar dan lebih baik. Maksud pinjaman di sini adalah kita menafkahkan harta, sebagian harta kita di jalan Allah. Itu adalah merupakan pinjaman maksud Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kita membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu fisabilillah, itu merupakan kita meminjami Allah. Dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih banyak. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Jangan menunggu harta berlebih baru bersedekah. Dengan harta yang ada, dengan uang yang pas-pasan, semampu kita, sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing. Kesempatan bagi kita yang mungkin tidak mempunyai uang lebih, cuma pas-pasan, misalkan saja kita mempunyai uang sebanyak 100.000. Nah, jika kita berinfak fisabilillah 10.000, berarti kita telah tercatat
telah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sebanyak 10%. Nah, kan 10.000 tidak terlalu besar. Bayangkan jika kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang kaya raya, menjadi miliarder, menjadi orang yang kaya, uangnya miliar-miliar. Mungkin kita mempunyai ditakdirkan Allah mempunyai harta sebanyak 100 miliar misalnya. Untuk mencapai nominal 10%, berarti kita harus menafkahkan hartanya sebesar 10 miliar. Nah, berani tidak kita menafkahkan harta 10 miliar? Nah, jadi kesempatan bagi kita yang mungkin uangnya pas-pasan, mari kita bersedekah dengan semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting dengan catatan kita dengan ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di momen Ramadan ini, jika kita mempunyai uang berlebih, mempunyai uang yang cukup untuk membukakan takzil misalnya untuk 10 orang, kita bukakan 10 orang. Karena setiap apa yang kita bukakan untuk orang yang berbuka puasa, maka kita mendapatkan sama dengan orang yang berpuasa. Jika tidak mampu, mungkin kita menjamu orang 10, 5 misalnya, atau 1 orang pun bisa, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita berusaha untuk selalu menafkahkan harta di jalan Allah, untuk selalu berusaha bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika memang juga kita tidak mampu bersedekah dengan harta, karena memang kita tak punya harta, cukup dengan senyuman. Bukankah senyuman itu juga adalah sedekah? Nah, senyum dengan teman, bermuka manis dengan saudara-saudara kita jika berpapasan, maka itu juga termasuk sedekah. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu juga sedekah. Intinya, setiap yang bermanfaat bagi orang lain, setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, itu adalah sedekah. Semoga di momen Ramadan yang penuh berkah ini, kita dapat meningkatkan amal ibadah kita, wabil khusus dapat memperbanyak sedekah kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.